saudara, kemarin kita telah merayakan atau kita memperingati tentang kematian Tuhan Yesus. Mati untuk menebus dosa. Dan hari ini kita merayakan tentang kebangkitan. Kemarin saya sudah bicara tentang kematian itu, ya, mati terhadap dosa. Kalau orang mati tidak merasakan lagi sakit penyakit, betul enggak? Nah, kita ini mati terhadap dosa. Artinya dosa tidak berkuasa lagi atas kita. Ya, salah satunya ketika Anda berbuat kesalahan, Anda menyadari, oh ya saya salah. Nah, itu melambangkan bahwa kita ini tidak dikuasai oleh dosa. Nah, hari ini saya bicara tentang kemenangan mengalahkan dunia. Dan kemenangan itu dambaan setiap orang. Ya, karena hidup ini merupakan perjuangan. Suka tidak suka, senang tidak senang, hidup adalah perjuangan. Ya. Bahkan untuk diri kita pun juga butuh perjuangan. Ya, menang atas apa, saudara? Kalau pagi hari peperangan saya supaya bisa bangun, supaya kalau berdoa saya jangan ngantuk kalau pagi hari. Itu perjuangan. Dan ini kita akan alami seumur hidup karena kita masih ada di dalam dunia ini. Dan saya contohkan dalam firman Tuhan ini dalam Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5. Kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Hari perayaan. Yang kedua, di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncang air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Di situ ada seorang yang 38 tahun lamanya sakit. Wow. Berapa? 38 tahun. Nah, ini saya kasih contoh sederhana, itulah namanya peperangan dalam dunia. Ya, salah satunya ini. 38 tahun. Tidak bisa berdiri dan harus bergantung kepada orang lain. Nah, orang ini sudah ada mukjizat di depannya, tapi tidak mampu menerima itu. Kenapa? Siapa cepat dia yang sembuh. Nah, saya akan mulai. Bagaimana kita meresponi kemenangan? Ada 3 langkah. Tadi semua berlomba menerima kesembuhan, kecuali yang sudah 38 tahun sakit, dia nggak punya kesempatan karena dia lumpuh. Ya, saya tidak tahu waktu itu kenapa tidak ada yang menolong. Atau memang orang yang sehat tidak boleh masuk ke sana untuk menolong. Alkitab nggak menjelaskan. Tapi saya mau katakan karena Yesus ini adalah pemenang. Amin. Dan kita disebut sebagai orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita lebih dari lagunya Kanye West mengatakan, bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan?
Kita lebih dari pemenang. Betul kan? Jadi kalau bicara kemenangan itu, saudara, sederhana. Anda nggak perlu perang. Saya kasih contoh ya. Kalau Chris John dulu kita kenal, Chris John itu nggak pernah kalah, cuma sekali dia kalah di Australia, itu nggak pernah tanding lagi kan? Siapa yang menyaksikan Chris John kalah? Hah? Nah, saya menyaksikan itu dia terakhir dia bertanding itu di Australia. Tapi saudara, ketika Chris John itu dia bertanding tinju berkali-kali, berpuluh-puluh kali, dia butuh persiapan yang panjang, betul enggak? Yang melatih pola makannya, pola tidurnya, pokoknya latihan. Nah, setelah kasih Tuhan, Chris John ini karena dia manusia, dia menikah, betul enggak? Tidak jomblo terus dia kan? Nah, waktu dia menikah, dia punya istri dan punya anak. Sambil dia menekuni proses profesinya sebagai seorang petinju dunia, legendaris, yang nggak pernah kalah. Dan ketika dia pulang, saudara, tidak pernah membawa dengan tangan hampa. Biarpun kalah dalam pertandingan, tetap bawa uang. Cek, tahu cek? Nah, pernah pegang cek? Itu biasanya itu di atas 1 juta itu kalau cek. Kalau belum nanti saya kasih cek. Nah, sebagai seorang petinju legendaris, dia bangga. Sekali hantam pingsan. Kan kebanggaan petinju kan gitu kan? Menghantam orang, 1 kali hantam pingsan. Dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 kau. Nah, ketika dia pulang ke rumah, dia cerita ke istri. Wah, iya, kami melihat sama anak-anak di televisi. Hebat mama papa ya. Gak tahu panggilnya papa atau papi atau hani. Terserah. Nah, sebagai istri yang baik, dia menyiapkan minum, menyiapkan makanan. Kalau lebih lagi disiapkan air mandi, air hangat. Wis. Kopi susu. Ya, telur dicampur madu, segar kan? Udah lama tambah. Setelah udah selesai berbicara, udah selesai ngobrol, istri senyumnya manis. Papa, ceknya mana? Biar saya kelola. Nah, ketika Kristen menang, istrinya nggak perlu berlatih sebagai petinju. Cukup mendampingi suaminya, cukup mendoakan suaminya, maka apa yang dimiliki suaminya menjadi miliknya. Bu Lesti gak perlu sekolah teologi, gak perlu dilatih di pendeta, tetap dipanggilnya sebagai ibu. Pertanyaan saya, siapa yang lebih dari pemenang? Yang lebih daripada Chris John adalah istrinya. Amin, ibu-ibu. Amin, ibu-ibu. Jangan bapak-bapak. Ya. Jadi ketika Kristen bertempur, ya, ketika Kristen ini memperoleh kemenangan, dikatakan dia pemenang. Tapi yang lebih dari pemenang adalah istrinya. Karena istrinya gak perlu bertinju, gak perlu berlatih. Cukup dia mendampingi suami, cukup dia mendoakan suami, cukup dia membangun hubungan yang baik dengan suaminya, maka disebutnya lebih dari pemenang. Nah, kita ini lebih dari pemenang. Gak perlu kita perang, cukup pertama percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kedua, bertobat. Yang ketiga, hidup bersama Yesus. Ya, salah satu ritual yang kita lakukan hari ini adalah langkah bagaimana kita berjalan bersama Yesus. Amin. Itu. Jadi kita ini harus meresponi
Ya tadi seperti istri Chris John. Siapa lagi petinju kelas dunia itu? Orang Inggris yang seorang hamba Tuhan itu bernama Holyfield ya? Holyfield. Betul ya? Betul ya? Ya, Evander Holyfield. Nah, itu petinju legendaris. Dia itu seorang pendeta, tapi dia nggak punya uang untuk biaya pelayanannya. Satu-satunya kemampuannya adalah petinju. Dan memang kalau bicara orang-orang, dia orang Inggris, keturunan negro, kulit hitam. Memang kalau orang negro itu jago-jago tinju. Kalau di Indonesia itu Ambon-Ambon, malu kayak Pak Semer ini jago. Memang mereka di sana. Dia bukan bisnismen, dia nggak punya donatur, kemampuannya hanya bisa bertinju. Dan dialah orang pertama yang menjatuhkan Mike Tyson. Betul nggak? Betul. Sampai dia gigit telinga apa? Mike Tyson itu karena nggak sanggup dia gigit telinga siapa itu? Holyfield. Karena nggak sanggup, karena Mike Tyson itu dikenal dia punya pukulan mematikan. Nah, seorang Holyfield ini bertanding sepanjang umurnya. Nah, sekarang udah pensiun. Sebetulnya di depan kamera dia pemenang. Sebetulnya yang jadi pemenang itu adalah yang pertama istri, kedua anak-anaknya, dan ketiga anak-anak panti asuhan yang bersama dengan dia. Nah, Yesus itu pemenang dan kita hanya menikmati kemenangan itu. Itu yang saya sebut lebih dari pemenang. Jadi kita lakukan tadi merespon. Yang pertama, respon yang pertama, mengasihi Yesus. Beriku hati untuk mengasihimu. Beriku hati untuk menyembahmu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Anda tahu, wanita yang datang mengurapi Tuhan Yesus adalah wanita yang tertangkap berzina kepada orang Yahudi. Dan pada waktu itu orang Farisi mengatakan, menurut hukum Musa perempuan ini harus dilempar dengan batu sampai dia mati. Dan terus katakan, siapa yang tidak berdosa di antara kamu, biarlah dia yang pertama yang melempari perempuan ini. Saudara, apa yang terjadi? Tidak ada satupun orang Yahudi yang berani melempari dia dengan batu, karena mereka juga merasa berdosa. Mereka menangkap perempuannya, lalu laki-lakinya siapa, bro? Jangan-jangan laki-lakinya ada di antara mereka. Ya kan? Ya kan? Dan kedua, mengintip orang dosa enggak? Ya, mengintip orang juga salah kan? Karena itu privasi orang. Nah, Tuhan katakan, siapa yang tidak berdosa di antara kamu, biar dia yang pertama. Jadi yang bisa kita lakukan hanya ini, mengasihi Yesus. Nah, mengasihi Yesus itu, ya salah satunya ini, kehadiran kita di gereja itu karena mengasihi Yesus. Karena kita udah capek kemarin Jumat kan, sambung dilanjutkan hari Sabtu. Tapi karena kita mengasihi Yesus, tetap datang ibadah.
meskipun terlambat, itu Tuhan hargai. Ya. Mengasihi Yesus itu bicara tentang vertikal dan horizontal. Nah, ini agak keren sedikit saya ya, biar bahasa Inggris saya ini. Bicara horizontal itu seperti ini, salib Yesus itu vertikal dan horizontal, itu ke atas dan ke bawah, sesama. Ini dia. Mengasihi Yesus, kalau secara bukan semua orang hebat semua sini, orang cinta Tuhan. Semua rohani, bayangkan marah aja pakai ayat kok. Menghina orang aja pakai ayat. Jadi satu saat. Karena di sini kita orang-orang yang hebat-hebat. Jadi kalau bicara kasih kepada Allah, bicara kepada lemah lembutan, luar biasa. Tapi ini yang pergumulan. Kalau Anda lihat, saudara, Anda lihat berapa lama yang lalu saya upload YouTube seorang yang membubarkan gereja. Sebetulnya tujuannya apa? Membubarkan gereja untuk berbuat baik kepada Allahnya. Tapi sebetulnya dia ingin berbuat baik kepada Allah karena ini. Bagaimana sih kita mengasihi sesama? Ini ayat ini Lukas ini nanti baca ya. Saya ceritakan aja. Di sini ada 3 orang. Tokoh yang pertama disebut dia orang Lewi. Orang Lewi ini mereka adalah kelompok yang dikhususkan oleh Tuhan, di mana seluruh umat Israel wajib memberikan perpuluhan kepada suku Lewi, karena mereka nggak punya tanah. Milik mereka, warisan mereka adalah Tuhan. Jadi orang Israel itu 11 suku lain harus mempersembahkan 10% dari penghasilan mereka itu dibawa ke rumah Allah untuk dibagikan kepada orang-orang Lewi. Nah, orang Lewi ini boleh katakan hormat pilihan. Kayak kita ini loh. Melihat orang yang sedang ini seorang sedang dirampok oleh penyamuk. Nah, pada waktu itu lewat seorang Lewi melihat orang ini yang sedang diletakkan, melihat dari kejauhan, tapi dia menyingkir, dia tidak menolong. Ya. Lalu kemudian saudara, lewat lagi seorang imam. Nah, seorang imam ini mungkin sebagai, kalau saya di sini itu sebagai seorang pendeta, ya. Hamba Tuhan, orang Kristen, yang melihat dari jauh, tapi dia menyingkir. Nah, ini dia. Tetapi orang Samaria ini dia. Ketika dia melihat orang yang sedang dianiaya, sudah dirampok, sudah terluka, pingsan di tengah jalan. Ini dia. Dia turun dari ontanya. Dia berisi luka. Dinaikin di atas ontanya, dia bawa ke penginapan. Dan dia berpesan kepada orang yang pemilik penginapan, rawatlah dia. Nanti kalau aku pulang, ini uang saya titipkan. Dan kalau masih kurang dari belanjaannya, nanti aku ganti setelah aku pulang. Kemudian Tuhan katakan begini, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang-orang yang jatuh ke tangan penyamuk itu? Nah, orang Farisi yang menjawab ini. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Jadi saudara, kalau Anda tidak mampu mengasihi sesama, Anda tidak mungkin mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan.
Mengasihi sesama itu dimulai dari keluarga dekat kita. Ya, kalau dalam rumah tangga, saya harus mampu mengasihi siapa? Harus bisa mengasihi Bu Lesti. Meskipun saya nggak sempurna mengasihi Bu Lesti, tapi ada tanda bukti saya mengasihi Bu Lesti. Apa itu? Perlindungan, kasih sayang, tanggung jawab. Jadi suami yang bertanggung jawab. Amin, suami-suami. Jadilah suami bertanggung jawab. Tidak hanya ingin dilayani, tidak hanya ingin dihormati. Jadi kalau kamu mampu mengasihi pasangan yang Tuhan berikan kepadamu, di mana kau berjanji di altar, ada kan perjanjian? Ya, saya janji nikah saya hafal benar terus. Hanya 1 jam sebelum menikah saya betul hafal. Mengasihi orang yang terdekat. Mengasihi itu termasuk tanggung jawab, perlindungan, kebijaksanaan, ya, perhatian terhadap pasangan, tahu apa yang diperlukan keluarga. Jadi suami itu jangan sembunyi-sembunyi kalau punya uang. Ya. Maka dari itu juga istri juga jangan juga sembarangan menggunakan uang. Ya toh. Nah kalau istri nggak bisa menggunakan uang dengan baik, ya suami juga harus bijaksana, boleh jadi bendahara. Ya. Jangan makan sendiri-sendiri. Sama orang lain dia baik, tapi sama istrinya kasihan. Ya toh? Harus ada Sampai hari ini saya bergumul ini mengasihi Bu Lesti. Karena kami selalu berbeda pendapat sampai dengan hari ini. Jadi kalau suami istri nggak beda pendapat, saya nggak percaya. Ya, justru harus berbeda. Tapi bagaimana perbedaan itu bisa kita menyesuaikannya? Ya. Jangan jadi suami yang membawa masalah terus dalam keluarga. Biarpun kita sederhana, tapi kalau suasana rumah itu ada sukacita, seperti kita menerima uang 1 kantong. Senang kan terima uang 1 kantong? Baik. Tapi kami sadar kita punya segalanya, tapi kalau rumah berantakan, suami saya naik sendiri, ya, rusakin barang ini, rusakin barang itu, rusakin tembok ini, temboknya nggak tahu masalahnya apa, temboknya dihancuri. Alasannya apa? Ya daripada saya melampiaskan marah saya, Pak, mending ke sana. Itu salah. Lalu kemudian mengasihi anak. Kadang-kadang, ya jujur ya, ada istilah bahasa begini. Orang tua salah, anak salah, 1000 kali anak salah, 1000 kali orang tua melupakan. Betul enggak? 1000 kali anak itu bersalah pada orang tua, 1000 kali pun juga memaafkan. Tapi 1 kesalahan orang tua, seumur hidup ini nggak boleh anak. Ya betul. Apalagi misalnya kalau bapak yang kurang ajar, ya, bapak yang nggak peduli keluarga, apalagi udah salah nggak minta maaf lagi kan? Tapi kadang-kadang kita sebagai orang tua nggak salah pun kita minta maaf. Kenapa? Karena cinta kepada anak. Amin. Ya. Maka dari itu, saudara, kita harus buktikan kasih Tuhan itu. Kita mengasihi Tuhan itu melalui mengasihi sesama. Sehingga, saudara, generasi penerus kita gampang memanggil Tuhan itu sebagai Bapa.
Karena apa? Gambar Bapak di dalam rumah itu benar-benar tergambarkan dengan baik. Ya. Jadi biarpun dia katakan saya nggak mau dapat suami seperti papa jelek, nggak apa-apa. Yang penting kelakuannya nggak jelek. Amin Bapak Ibu. Chelsea sering diledekin saya seperti itu. Kok mau ya sama papa? Padahal papa jelek, nggak apa-apa. Yang penting punya anak yang cantik. Ya Pak? Karena papa itu percaya diri. Yo kalau nggak percaya diri, mamamu nggak akan takut. Betul nggak? Betul. Karena pede itulah makanya boleh sintak hidup sampai hari ini. Ya, jadi mengasihi sesama ini itu pertama orang terdekat. Betapa celakanya saya sebagai suami kalau saya nggak mampu mengasihi istri saya. Betapa celakanya saya kalau saya punya uang saya sembunyi kepada istri. Bahagiakan istri orang, istrinya sendiri dilantarkan. Ada nggak di sini begitu? Ada nggak suami begitu? Istri orang dia bahagiakan. Dia tanya apa kabar sayang? Sama istrinya nggak pernah panggil saya. Kenapa lu suruh nyoba? Di sini enggak, semua aman-aman. Betapa celakanya saya kalau saya misalnya bahagiakan istri orang dengan apa yang saya punya, tapi istri sendiri saya lantarkan. Nah, suami yang begini itu celaka. Celakanya apa nanti? Hati-hati aja kalau suami-suami kayak gitu Bu. Tenang aja Bu, nanti Tuhan berperkara. Hanya dua hal, kalau bukan stroke, Tuhan ambil dari peredaran. Makanya jangan sumpahin, doakan suamimu dengan baik. Jangan doakan yang jelek-jelek, disambar geledek lah. Awas. Ya. Jadi doakan aja Tuhan, berkatilah suami saya. Meskipun menyebalkan wajahnya, tapi cintaku lebih besar dari itu semua. Doakan demikian. Kalau Tuhan sudah bekerja, dia pasti sadar tepat pada waktu. Ya. Ada suami, ada seorang bapak, kalau dia pulang, anak-anaknya takut semua. Ada yang demikian. Ada di sini seperti itu nggak? Nggak ada ya? Baik-baik, puji Tuhan. Makanya saya enak mengembalakan kemana itu karena suami-suami itu baik-baik. Itu yang ada di luar sana. Itu suami-suami yang liar. Dalam keluarga nggak cukup hanya mengatakan I love you mama, nggak cukup. Karena itu bisa didefinisikan munafik. Tapi harus ada perbuatannya. Ucapannya ada, tindakannya juga harus ada. Dompetnya juga harus ada. Tidak perlu harus tebal. Kalau tebal itu gampang. Nanti saya kasih rahasianya. Saya kasih kertas koran. Kalau tebal ya, mengasihi anak. Itu penting. Memotivasi. Makanya anak-anak saya nggak boleh saya mengatakan punya cita-cita biasa-biasa, harus besar, harus tinggi-tinggi. Jangan minder. Kalau saya minder, saya nggak ketemu saudara. Saya punya alasan banyak jadi minder. Ya. Kenapa saya mengatakan saya punya banyak alasan untuk jadi minder? Pertama, saya orang kampung, bahasa Indonesia aja dulu susah saya. Yang kedua, saya nggak bisa sekolah. Yang ketiga, ya pergaulan saya sama orang-orang yang brengsek semua. Kelakuan saya jadi brengsek. Alasannya ada. Tapi satu hal saudara,
Saya itu punya cita-cita, pengen walaupun waktu itu terjadi. Ya, ada pengen jadi tentara, pengen jadi jaksa, pengen jadi polisi. Pokoknya semua. Tapi nggak ada satu yang jadi. Tapi Tuhan bawa saya menjadi seorang hamba Tuhan. Saya memang nggak pernah jadi tentara, tapi melayani tentara. Ya kan? Saya nggak pernah jadi jaksa, tapi saya juga diundang di jaksa berikan nasihat-nasihat untuk menyelesaikan masalah restorasi justice. Ya. Kalaupun nggak jadi seperti yang kita inginkan, keinginan Tuhan jadi, pasti bisa. Jadi orang yang ikut-ikut saya, yang bersama dengan saya, tidak boleh pesimis, harus optimis. Amin Kristi, tetap semangat. Harus optimis. Cita-citanya jangan seperti air mengalir, nanti repot. Nanti Kak Niwa nyuci piring, air bekasnya kena air, kan bahaya. Kali Ciliwung kan. Tidak boleh. Tapi jadilah seperti ikan melawan arus. Tapi jangan menjadi ikan asin. Mengasihi sesama mulai dari hubungan suami istri dan anak. Yang ketiga, hubungan antara gereja. Kita ini semua gereja. Hubungan sebagai jemaat. Jangan karena kita berbeda terjadi permusuhan. Berbeda pendapat itu hal yang biasa. Terus ini habis baterai ini. Nah ini dia. Memperhatikan orang miskin. Orang miskin itu akan selalu ada sampai akhir hidup kita. Dan Tuhan izinkan itu terjadi. Ini di Afrika ini. Kejadian di Afrika hanya tinggal tulang. Ini orang bule. Memperhatikan orang miskin yang terlantar, anak yatim piatu, keluarga broken home. Ini saudara, orang yang punya perhatian di sini, Tuhan gak akan sia-siakan. Ibu angkat saya itu umur 80 tahun sekarang ini. Ya. Ketika saya diangkat jadi anak, dan bukan hanya saya, banyak anak-anak angkatnya. Apa yang terjadi? Anak-anaknya, menantu-menantunya, cucu-cucunya diberkati dengan luar biasa. Mereka sekolah dan bisa kuliah di perguruan yang bagus. Salah satu anak bungsunya punya anak, dia punya cucu dari anak bungsunya. Itu kuliahnya itu di jalur undangan. ITB bagian apa itu? IT, geologi dan sebagainya, tinggal pilih yang mana. Itu gak terjadi begitu aja saudara. Itu semua terjadi karena dia punya orang tua, yaitu memperhatikan orang miskin, orang yang terlantar, anak yatim piatu. Dan upah kita bukan di surga nanti. Surga udah pasti, tapi di bumi ini juga. Nah, nih. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu beri aku. Ketika aku haus, kamu beri aku. Ketika aku seorang asing, kamu beri aku tumpangan. Ya, ini yang paling repot ini. Ketika aku telanjang, kamu beri aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Kalau ini udah tersorot, udah pasti. Tapi di bumi ini juga Anda menuai. Mengasihi saudara, peduli pada orang itu bisa melukai kita, bisa mengecewakan kita. Pertanyaannya, kamu kapok atau tidak?
Kalau kamu kapok berbuat baik, berarti kamu motivasinya bukan berbuat untuk Tuhan, tapi kamu berbuat untuk manusia. Maka saya nggak pernah kecewa pada siapapun. Berapapun yang saya perbuat sama siapapun, saya tidak pernah ingat itu dan tidak pernah saya kecewa. Justru Alkitab mengatakan, menaburlah bagi orang yang tidak mampu membalasnya. Kan Tuhan katakan kan, apa jasamu kalau kamu hanya bisa memberi bagi orang yang membalas kepadamu? Bukankah orang jahat demikian juga berbuat? Apa jasamu? Jangan salah, orang-orang jahat itu peduli. Kita di penjara, kita diperhatiin. Ya. Teman-teman saya dulu, saudara, ketika kita ditangkap, itu mereka datang ke penjara. Bagaimana caranya supaya mereka bisa masuk mengunjungi kita di penjara? Sampai hari ini saya masih berurus dengan orang penjara. Mereka datang. Dan keluarga yang mereka tinggal di rumah, mereka juga peduli. Kalau bicara orang jahat, gak gampang. Setiap kalau ada orang jahat itu luar biasa. Datang ke rumah, bawa makanan, bawa uang. Jadi kalau orang jahat berbuat, bukan berarti itu gratis. Nanti kalau dia masuk penjara juga sebaliknya. Iya. Tapi kalau kita orang Kristen, kita gak pernah mengharapkan pembalasan. Free. Berbahagialah Anda yang pernah Anda menabur, tapi orang lain itu tidak pernah bisa balas. Artinya upahmu di surga dan juga di bumi ini. Jadi jangan kapok berbuat baik ya. Amin. Jangan kapok berbuat baik. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya Tuhan, dibilang manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami beri engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai seorang asing dan kami beri engkau tumpangan, atau telanjang dan kami beri engkau pakaian? Bila mana kami melihat engkau sakit atau dalam penjara kami mengunjungi engkau? Mana Tuhan? Gak pernah. Nah ini dia. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya kepadaku. Amin. Amin. Anda masih kapok berbuat baik? Saya itu tahu loh kalau saya dibohongin orang. Ada, tapi kadang udahlah. Kalau saya ngasih aja, nabur aja. Kadang yang rugi itu bukan saya, dia yang rugi. Ya, saya tahu beberapa teman itu, saya tahu saya dibohongin. Kenapa? Saya kan ikuti, saya kan belajar pastoral, saya belajar psikologi. Karakternya ini arahnya omongannya ke sini, nanti persis seperti itu. Karena kita itu ada ilmunya. Ya. Kalau seorang guru kan belajar psikologi juga kan, psikologian. Saya belajar, oh iya. Apalagi belakangan ini makin tajam itu. Saya sedang ambil S2 kan, makin tajam cara mengapanya, lebih spesifik. Tapi saya harus mampu mengendalikan itu semua. Jangan sampai saya tidak melakukan apa-apa, karena saya sudah tahu nih orang ini bohongi saya. Betul memang, tapi caranya bohong. Tetap saya lakukan. Jadi jangan pernah kapok berbuat baik. Paulus mengatakan, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kalau sudah tiba waktunya kita pasti menuai. Itu respon kita, itu respon daripada kebangkitan Tuhan Yesus. Yang kedua, menunggu waktunya Tuhan. Tuhan, mana sih saya ini? Begini-begini aja hidup saya, seperti dulu aja hidup saya, gak berubah-ubah. Aku masih seperti yang dulu. Ingat, tunggu waktunya Tuhan. Menunggu itu
pekerjaan yang paling sulit. Ya. Kayak misalnya ya, kemarin kita acara di Ancol. Mungkin kita saling tunggu-tungguan. Nah, waktu menunggu, kesel enggak? Ayo, kesel enggak? Ayo, yang kesel siapa? Ya kan? Kita kumpul di mana sih? Nah, karena menunggu itu pekerjaan yang paling berat. Ya, makanya kalau saya ada janjian sama orang, saudara, saya sangat jarang terlambat. Karena saya tahu menunggu itu pekerjaan yang paling berat. Kalau orang janjian saya jam 10 benar saya tiba. Dalam pelayanan juga diundang dimanapun, belum mulai ibadah, pengerjaannya belum ada, saya sudah tiba. Karena lebih baik saya menunggu daripada saya ditungguin. Karena saya nggak enak kalau saya tungguin, aduh udah ada ini. Kecuali memang benar-benar kondisi jalan macet segala macam, ya udah beda ceritanya. Jadi kalau misalnya acara saya jam 10, saya berangkat dari rumah itu jam 8 naik motor. Berarti 2 jam space waktu kan. Saya bukan berangkat jam 9 karena ini daerah Jabodetabek, alasan kita pas. Iya alasan itu. Kayak tadi pagi yang berangkat pagi beneran dari jam 6 ya kan jalan. Nah, ini orang lupa 38 tahun. Yohanes itu 38 tahun menunggu, lama nggak? Lama. Tapi kalau Tuhan itu katakan tunggu. Bagaimanapun kamu usahakan kalau belum waktunya Tuhan, gak bisa. Tunggu kairosnya Tuhan. Ya. Kalau bahasa Yunani itu bentuk kairos atau kurios. Kairos itu waktunya Tuhan, kurios itu waktu kerajaan Allah tiba. Apa yang terjadi? Orang ini nggak diantarkan ke kolam renang, tapi Tuhan mengatakan, bangkitlah, angkat tilam. Yang lain harus berusaha lompat ke kolam. Tapi ketika Yesus datang, waktu kerajaan Allah tiba, dia nggak perlu lagi masuk ke kolam itu, karena pribadi yang menyembuhkan ada di hadapannya. Dan Tuhan mengatakan, angkatlah tilam. Dan hari itu selama 38 tahun dia lumpuh, tiba-tiba dia bisa berjalan karena sudah waktunya Tuhan. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Jadi Tuhan bekerja itu, waktu Tuhan tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu, tetapi bekerja indah pada waktunya. Jadi jangan masa-masa, sabar. Tetap percaya walaupun belum melihat pertolongan Tuhan. Itu lebih susah lagi, lebih berat lagi. Percaya saja, percaya pasti kita menang. Keadaannya lagi begini, nggak gampang, butuh komitmen yang kuat. Wah, tadi saya kerja, tiba-tiba nggak ada kerjaan, aduh dompet saya lagi kosong. Ya nggak Pak Irwin? Tetap percaya walau belum. Ini nggak gampang. Itu perjuangan yang luar biasa. Tapi orang-orang yang sudah melalui proses ini, orang ini pasti berbahagia pada akhirnya. Bukan cari jalan pintas. Jalan pintas itu ada rumusnya, sederhana. Kalau mau cepat kaya, nggak? Siapa yang pengen cepat kaya? Kita kasih tahu rumusnya. Cukup jadi kurir, tidak perlu jadi manajer. Kurir aja, kaya. Nggak perlu 1 bulan, seminggu kaya. Mau nggak?
kaya 1 minggu. Kurir gajah, Anda kaya pasti. Lah iya. Lah benar. Mau cepat kaya kan? Antar gajah sana sini Anda kaya. Anda punya penginapan yang luas lagi di lapas Cipinang. Mau cepat kaya? Penginapan gratis, makan gratis di lapas Cipinang. Ini orang-orang yang di dalam hidupnya pengen jalan pintas. Dan yang terakhir saudara, bergantung sepenuhnya kepada Allah. Ya. Ketika dia bergantung sepenuhnya kepada Allah, apa yang terjadi? Tuhan mengubah apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Apa yang tidak mungkin, semuanya mungkin. Nah, ketika sudah waktunya, Tuhan tidak pernah ngambil beban kita, tidak. Ketika ada dalam masalah, dalam pergumulan, Tuhan tidak ambil masalahmu. Ya. Nanti baca nanti sampai selesai pasal ini ya. PR kita, baca di rumah nanti. Tuhan tidak pernah mengambil masalah kita, beban kita, tidak. Tapi Tuhan berikan kekuatan kepada kita untuk memikul beban. Yaitu apa? Tuhan katakan, angkatlah tilammu. Waktu itu juga orang ini kakinya mendadak kuat. Yang lumpuh mendadak mampu berdiri dan mampu berjalan sehingga dia mengangkat tilam. Ya. Dan yang terakhir, Tuhan Yesus memberkati. Amin.